Oke, diulangin sedikit ya. Edisi minggu ini kita ketemu hari Rabu 8 Juli 2020. 1 jam ke depan dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kebersamaan kita malam ini bersama tamu spesial, tamu istimewa. Ini keren banget deh, pokoknya ikutin ya dari awal sampai akhir nanti. Teman-teman yang mau gabung, yang mau berinteraksi dengan bintang tamu nanti boleh untuk malam ini karena temanya asik sekali, yaitu tentang hipnotis atau hipnoterapi. Apa itu dan metode apa yang akan bintang tamu saya malam ini persembahkan. Jadi silakan nanti bergabung berinteraksi. Ini beliaunya baru menyeting komputernya ternyata, jadi tunggu 2 atau 3 menit dulu. Sambil kita tunggu. Thank you Mas Agustinus setia ya, thank you ya Mas ya. Terus Mas Eko, thank you. Kemudian Libera, thank you. Yang mau gabung boleh. Jadi nanti dengan Mas Dodi ini banyak ilmu yang akan didapat. Atau yang mau belajar tentang hipnotis, monggo nanti Mas Dodi akan menjelaskan karena beliau punya tempat belajar ya, sekolah gitu. Nah, nanti bisa ditanyakan atau dijelaskan langsung sama beliau. Sambil menunggu, silakan. Oh ya, yang kemarin hari Selasa, mohon maaf untuk yang tarot ya, tarot Nusantara hari Selasa kemarin memang Pak Isamnya sedang ada kegiatan yang lebih urgen dan kebetulan saya juga pas kemarin ada klien juga, jadi hari Selasa kemarin off ya. Nah, kemarin belum sempat memberitahu ya, memberitahu dan memberi tempe. Mbak Syahnar, thank you sudah bergabung. Sabar ya, ini Mas Dodinya baru dandan. Baru dandan ya. Iya, Mas Dodi baru siap-siap karena mungkin ada sedikit kendala dengan komputernya. Mudah-mudahan segera bisa gabung. Kita akan bahas tentang hipnotis. Ya, beliau ini banyak klien yang ditanganinya itu bukan orang Indonesia. Kebanyakan kalau teman-teman lihat dari YouTube-nya, dari Instagram dan media sosial lainnya, kebanyakan Mas Dodi ini kliennya adalah bule-bule ya, keren pokoknya. Aduh, kita aja yang hipnoterapi untuk domestik pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa masih, aduh, perfect gak ya ini? Tapi beliau luar biasa. Jadi dari Amerika, Australia, kemudian Asia juga sudah berkeliling, keren banget. Mungkin ada teman-teman yang suka iya Mbak Sanar, Syahnar apa Syahnar bisa panggilnya. Memang Mas Dodi ini keren. Kenapa saya terinspirasi untuk berbincang di Instagram Live bersama beliau, karena saya juga terpukau dengan talenta yang beliau miliki. Pokoknya keren deh. Pokoknya nggak rugi nih. Nunggu aja sebentar. Sebentar lagi Mas Dodi. Nah, ini dia Mas Dodi sudah nongol. Langsung saya panggil aja ya. Ini. Oke, sebentar ya Mas ya. Iya, benar Mas Agus. Wih, katanya. Iya, halo. Halo, aduh maaf. Lagi nyeting internetnya biar nggak macet-macet. Oh ya, Iya, mudah-mudahan lancar ya. ya Gimana mudah-mudahan kabarnya? lancar. Ini bisa baik-baik, kabarnya baik. Ini bisa direkam kan nanti kan, biar bisa saya download setelahnya. Oh Iya, ya, oke, saya share sip. biasanya di sini. Iya, Hari ini oke. kayaknya Ah masa. oke. Gimana apa Oh ini kabar Mbak? baik. Ini saya benar-benar ini ke sana sinyalnya bagus nggak? Suara saya keterima bagus Bagus, nggak di sana? bagus. Oh, oke. Jelas, jelas. Nggak putus-putus. Oke, oke. Nggak ada. Sebentar, muka kita sama-sama. Oke, ini Mas Agustinus langsung komen nih. Keren nih, Master katanya. Oke, malam ini tema kita nih Oke.
sedikit tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman sedikit, tapi ya Iya, tidak tahu nih iya. Mas, sedikitnya tuh di belakang wow gitu. Jadi malam ini kita bersama Mas Dodi, yang terkenal di Mm-mm. Instagramnya adalah Magis Dodi, satu orang Iya. yang luar biasa Nggak di cuma di dunia. Instagram, di mana-mana Magis Dodi dikenal ya. Oke, eh, malam ini kita kan temanya Ultimate Javanese Magnetism ya. Iya. Ngomong-ngomong itu apa Mas artinya Mas? Jadi gini, Ultimate Kok Javanese putus-putus nih? Magnetism iya agak-agak kurang lancar dikit ya. Mm-mm. Mm-mm. Di sini sih jelas tapi agak sedikit sedikit kurang lancar, sedikit banget. Oke, Ya, jadi apa? gini, Ultimate Javanese Magnetism adalah suatu teknik yang saya kembangkan Mm-mm. dari tradisi Jawa Oke. yang manfaatnya adalah apa namanya, mengembangkan potensi kita untuk mengakses dan menyerap berbagai jenis energi di alam semesta. Berbagai jenis, sorry, putus. Berbagai jenis energi alam semesta. Oh, oke. Iya, Jadi alam jadi pada banyak dasar, energi. iya pada dasarnya Mm-mm. semua yang ada di alam semesta ini energi, termasuk diri Mm-mm. kita. Oh, gitu. Energi ini netral, sama aja kayak air gitu. Mhm. Nah, hanya saja karena apa namanya, ada banyaknya kejadian dan emosi di dunia ini menyebabkan energi ini menjadi terkotak-kotak Oh, gitu. berdasarkan sifatnya gitu. Jadi ada misalnya ada energi yang merupakan suatu kumpulan energi cinta misalnya. Oh, iya. Ya, ada Oke, juga lanjut. suatu perkumpulan energi yang namanya energi kebahagiaan, energi yang kesehatan, energi Mm. yang baik-baik lah. Pun ada Mm-mm. kumpulan energi yang sebaliknya, Oke. yaitu energi kesedihan, energi peperangan, dan Mhm. sebagainya. Nah, sebetulnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terekam. Segala Terekam? kejadian yang ada di alam semesta ini terekam di alam semesta. Segala kejadian yang ada di bumi ini terekam di Mhm. alam semesta. Dan itu jadi Kayak kayak CCTV suatu gitu kan? perkumpulan, satu kesatuan gitu. Kayak satu Oke. kesatuan gitu. Oh, ya oke. Nah, masing-masing dari rekaman ini memiliki frekuensi. Mhm. Di mana misalnya frekuensinya rumah sakit sama frekuensinya rumah makan berbeda. Berbeda. Oke. Ya, nah dengan teknik tertentu sebetulnya kita sebagai manusia bisa mengakses energi dan frekuensi yang kita kehendaki. Sehingga kita bukan terpengaruh oleh frekuensi yang tidak kita kehendaki, tetapi kita dengan Mhm. sengaja memilih channel atau siaran yang kita kehendaki. Oke. Dengan cara tertentu ya tentunya. Ya, dengan cara tertentu. Memang kalau nggak dijelasin dari awal repot nih, jadi Ah, boleh kurang disinggung kurang kurang sedikit-sedikit jelas lah. kan, kurang nangkep kan? Ya, oke. Eh, Saya ulang dari awal nah, aja ya, saya ulang dari awal ya biar sip. jelas ya. Ya, oke. Jadi gini, pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini adalah energi. Mhm. Apapun itu, baik itu benda hidup ataupun benda mati, jika diuraikan ujung-ujungnya adalah energi. Yes. Manusia adalah energi yang memadat dengan izin Tuhan dan diberikan ruh kehidupan sehingga Mhm. kita bisa hidup gitu. Bisa hidup gitu. Nah, kita sebagai energi yang sudah berhasil memadat ini juga masih dikelilingi oleh energi halus. Oke. Energi halus masih dikelilingi oleh energi halus yang ada di sekeliling kita yang dinamakan dengan aura. Aura. Oke. Ya, ya. Jadi setiap benda padat kalau diuraikan itu energi. Jadi diri kita termasuk benda padat adalah apa? Pada dasarnya kita itu energi, energi yang memadat dengan izin Tuhan dan diberi kehidupan. Nah, Oke. energi yang sudah memadat menjadi diri kita masih dikelilingi oleh energi halus yang mengelilingi. Aura itu ya. Ibaratnya Mhm. kalau tubuh kita itu tubuh fisiknya itu ibarat api,
maka Mhm. api itu ada cahaya yang mengelilinginya, misalnya seperti ini. Nah, Yes. ini tubuh Masa tuh kita jangan dihipnotis dan loh, nanti nggak bisa ngomong. enggak. Dan sekelilingnya ini adalah cahayanya. Nah, itu Oke. adalah medan energi halusnya. Nah, Oke. antara tubuh fisik kita yang sudah memadat dengan Mhm. energi halus yang mengelilingi kita, Mhm. itu saling mempengaruhi. Oke. Hubungannya adalah saling mempengaruhi. Mempengaruhi. Mhm. Saling, saling mempengaruhi. Berarti banyak Artinya kalau interaksi. kita, ya, artinya begini, kalau kita banyak berpikir dan merasa perasaan tertentu, Mhm. medan energinya akan mengikuti seperti itu. Atau kalau Oke. medan energi kita terpengaruh energi dari luar sehingga berkarakter tertentu, akan Mhm. mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Oke. Jadi Nah, karena ini, ya, ya bagaimana? lanjut lanjut dulu lanjut dulu. Ya, karena hal ini, maka energi ini jadi sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Oke. Berarti Kalau medan energi, kalau medan mhm. energi halus ini sifatnya baik, maka kehidupan orang itu baik. Mhm. Dan sebaliknya. Karena dan sebaliknya, kalau medan energinya kurang baik, maka kehidupan kita jadi terpengaruh menjadi kurang baik juga karena akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Oke. Ya, itu pada Mhm. dasarnya ya, orang nggak belajar ilmu Mhm. apapun, nggak belajar energi atau apa, Mhm. pada dasarnya menyadari atau tidak menyadari, setiap manusia selalu dikelilingi oleh yang namanya medan energi. Oke. Jadi ini Tidak. berlaku universal. Jadi potensi dasarnya dulu, SDM-nya dulu nih. Mhm. Oke, siap. Berarti intinya Nah, semua semua orang bisa lah gitu ya mengakses itu semua orang gitu ya. memiliki ini. Ini bukan mengakses, ini punya kita memang. Oke. Oke, nah medan energi kita ini juga saling mempengaruhi oleh medan energi di sekeliling kita. Mhm. Baik itu medan energi orang lain, medan energi tempat, medan energi benda mati ataupun benda hidup di sekitar kita. Setiap kali kita ke suatu tempat dan bertemu dengan Mhm. medan energi lain, karena kalau di setiap tempat kan ada energinya sendiri-sendiri. Mhm. Nah, setiap kali kita bertemu, terjadilah Mhm. interaksi yang saling mempengaruhi antara energi kita dengan orang lain. Saling mempengaruhi. Kalau misalnya gini nih, contohnya nih, kalau kita datang ke rumah sakit, walaupun Mhm. rumah sakitnya bagus banget, kita akan Mhm. merasakan informasi dan hawa energi yang berbeda. Dengan Ya, kalau kita datang ke rumah makan. bioskop misalnya, atau kita datang makan-makan gitu, kopi gitu, Oke. kopi atau apa gitu. Ya itu Ya. berbeda. Itu adalah apa namanya? Atmosfernya beda gitu. Mhm. Nah, Oke. banyak orang yang tanpa sengaja dikendalikan oleh medan energi yang tidak dikehendaki karena kebetulan ketemu orang yang negatif, Mhm. ketemu tempat yang negatif, dan Mhm. sebagainya. Ada juga orang yang sangat positif cuma karena ketemu. Mhm. Aduh, ini kok. Halo. Aduh, maaf, maaf, sempat terpotong. Hmm. Oh, punya jenengan apa punya saya? Punya saya. Tiba-tiba kameranya ini. Oke, oke. Lanjut tadi. Sampai. Iya, ini ada yang tanya nih, contoh medan energi itu seperti Oke. apa? Jadi medan Mhm. energi ini segala sesuatu, baik kita benda mati ataupun benda hidup, di sekeliling kita, selalu ada yang namanya medan energi. Kalau kita merasa bahagia, kita merasa tidak bahagia, kita juga ikut merasakan atmosfernya di sekeliling kita. Mhm. Bisa bisa terpengaruh ya? Iya, bisa terpengaruh. Antara pikiran, perasaan, dan medan energi ini saling mempengaruhi. Jadi Oke. pada dasarnya kalau awal mulanya, kalau kita berpikir dan merasa kurang positif, akhirnya itu terpancar, ataupun kalau kita sedang berbahagia, pikirannya dan perasaannya positif, medan energi itu juga terpancar.
Ngikutin ya. Tetapi kalau ngikutin awal mulanya, tetapi ada titik di mana ketika medan energi kita sudah terlalu besar, dia mempengaruhi diri kita. Oh, yang lain. Kalau energi yang lebih besar yang mana yang bisa mempengaruhi kita? Iya, jadi kalau misalnya kita berpikir pada mulanya orang berpikir tentang hal-hal yang positif misalnya, lalu medan Hmm. energinya menjadi ikut positif gitu. Nah, Hmm. medan energi yang terbiasa positif ini lama-lama dia akan menarik energi yang sejenis dari luar. Jadi ada hukum alam semesta yang kedua, yaitu Hmm. suatu medan energi akan menarik energi yang Energi sejenis, lain. Oh, energi lain tapi yang yang sejenis gitu ya. sejenis, yang sejenis. Ini secara Oke. natural, Hmm. secara natural seperti itu. Ya, nah Oke. karena adanya ini secara natural orang itu seperti itu. Jadi setiap manusia Hmm. memiliki medan energi yang walaupun kita secara umum tidak melihat, tapi kita bisa merasakan. Makanya kalau kita bertemu seseorang kita bisa merasakan ini orang kayaknya baik Perasaannya deh. ya. Hmm. Iya, Oke, kita udah oke. menangkap. Yang kita tangkap apanya? Yang kita tangkap adalah energinya dia. Energinya. Oke. Karena setiap emosi dan perasaan seseorang terekam di medan energinya. Dan ketika ketemu Hmm. dengan medan energi kita akan memberikan informasi ke pikiran dan hati kita. Hmm. Itu jaraknya berapa? Perkiraan jaraknya antara Sekitar energi 2 satu. 2 Hmm. meter, 2 meter aja kita ketemu misalnya gitu dalam satu ruangan gitu. Atau Hmm. bahkan kalau kita memberikan atensi penuh itu jarak agak jauh lagi juga bisa kita rasakan. Bisa ya. Bisa. Oke. Ya, 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 pada ya. dasarnya seperti itu. Nah, tujuan dari Hmm. magnetisme yang saya kembangkan agar Hmm. manusia tidak terombang-ambing oleh medan energi kita. Hmm. Hmm. Tetapi kita justru punya power untuk memengaruhi energi di sekeliling kita sehingga mengikuti kita. Ya, itu ya. Intinya itu ya. Intinya itu. Oke. Ini, oh Mas Dodi ini Iya. keren banget. Ini penggemarnya banyak sekali loh. Ini yang masuk banyak sekali. Sudah ada banyak pertanyaan. Salam Eh, semuanya. ini siapa nih? Eh, ada Mas Agustinus ini. Halo? Iya, Oke. iya. Jika medan energi mempengaruhi pikiran, berarti lebih mudah doa terkabul katanya. Pertanyaannya begitu. Ya, sebenarnya kalau kalau nggak di apa namanya, kalau nggak berurutan lompat-lompat, jadinya bikin agak bingung orang gitu. Jadi Oke. intinya memang memang antara energi dengan doa itu sangat berkaitan erat karena segala sesuatu yang ada di dunia nyata pada dasarnya adalah energi yang terakumulasi menjadi padat. Jadi ada istilah materialisasi, mungkin pernah dengar ya, istilah materialisasi ya. Iya, pernah Nah, barusan. ya, materialisasi ini adalah hasil dari akumulasi energi yang memadat. Di titik tertentu, energi yang memadat ini akan memicu kejadian nyata. Dengan Oke, cara itulah doa bekerja. oke, itu ya, Mas siapa tadi Ya, yang nanya ya tentang doa? Mas siapa? Aduh, Agustinus tadi. oh ya. Oke, begitu Mas Agustinus. Walaupun lompat-lompat, tapi mudah-mudahan mudah dicerna ya sama teman-teman Iya, yang di sini ya. Oke, lanjut. Kalau tadi ini tentang Ultimate Japanese Magnetism ya. Ini inspirasinya atau kok sampai Mas Dodi ini berada di sini itu sejarahnya boleh tahu nggak gimana? Apakah emang dari gimana kecil gimana? sudah Berada di mana nih? jadi Ultimate Japanese Magnetism sebagai praktisi yang Iya. bergerak di Ultimate Japanese Magnetism ini gitu loh. Apakah memang ilmu ini sudah Mas Dodi dapat sejak kecil dari mungkin pendidikan orang tua atau apa gitu, atau mungkin ada sejarah yang membuat Mas Dodi akhirnya oke, saya Oh di ya, sini gitu. iya ada. Jadi pada mulanya kan
Ya, saya sejak kecil senang metafisika. Oke, oke. Awal mulanya ketika saya masih SMA, Mhm, SMP malah, tadinya SMP, saya pernah mhm, belajar suatu jenis metafisika, mhm, yaitu apa tenaga dalam gitu. mhm. Memang ada fenomena yang saya dapatkan di situ. Cuma saya ada satu hal yang memicu saya akhirnya menemukan Javanese magnetism itu. Jadi Oh, dulu ini. kalau dibelajar dengan apa maaf dengan belajar cara tradisional, biasanya Mhm, kan kita kalau ke guru gitu hanya diberikan semacam mantra gitu ya. mhm. Tanpa Diberikan tahu semacam prosesnya ya. mantra, ya tanpa tahu prosesnya, kita pokoknya puasa berapa hari Heeh, baca mantra ini, nanti diuji mhm. coba gitu. Ah, Misalnya gitu. dibakarin. Dulu yang waktu Menyan. saya alami Menyan. itu bukan. Jadi apa? Pisau dibakar, Oh, jamasan ya. sampai Mhm. merah, ya, pisau dibakar sampai merah, terus kita disuruh nyilat gitu. Itu memang sih saya Oke. rasakan fenomenanya dan beberapa fenomena lainnya. Tetapi ada satu hal yang saya pertanyakan waktu itu, yaitu apa indikatornya sebuah mantra bekerja? Mhm. Maksudnya Dapat. kalau ada energi yang sudah on gitu, misalnya kayak indikatornya apa gitu, sehingga apa yang saya lakukan ini nggak cuma modal yakin, Heeh. tetapi memang karena saya benar-benar merasakan ada sesuatu yang terjadi di diri saya. Oke. Nah itu Mhm. pencariannya lama sekali. Kata guru saya itu hanyalah itu naluri, nanti kamu akan tahu sendiri dan sebagainya. Tapi setelah bertahun-tahun saya berusaha menunggu, ternyata rasa naluri itu nggak muncul dengan sendirinya. Sampai suatu ketika Mhm. salah satu teman saya mengajak ditemani ke seorang pintar lainnya di daerah Mhm. pesisir. Mhm. Dot, temenin yuk. Apa kamu kan suka apa hal-hal yang berbau metafisika dan sebagainya. Temenin saya dong, ada perlu nih saya nih. Nah, di situ awal mulanya. Lalu sebenarnya saya agak sedikit kurang semangat karena selama ini kalau saya tanya tentang indikator bagaimana merasakan energi dan sebagainya, guru saya selalu bilang itu naluri, nanti kamu akan tahu sendiri. Mungkin setiap Tapi kan orang ternyata beda. kan ditunggu-tunggu, Nggak dapat. tiap orang beda-beda dan ya saya nggak dapat nih ceritanya gitu. Oke. Akhirnya tanpa tanpa sengaja 2 tahun kemudian saya diajak teman saya itu waktu SMA kelas 2. Saya masih ingat banget itu sekitar tahun 2000. Nah, saya diajak ke Oh, teman saya pesisir pantai, terus apa namanya? Ke seorang pintar di sana. mhm. Dan seperti biasa, saya selalu penasaran. Saya jadi bawa banyak cincin, entah benda pusaka. Saya tanya ke guru saya, apa bukan waktu itu belum guru saya. Saya tanya, Pak ini isinya gimana? Pak ini kekuatannya gimana? Lalu setelah beliau mungkin capek ya menjelaskan ya, beliau bertanya ke saya. Kan saya kan sebenarnya rencananya cuma nemenin teman saya aja sebenarnya. Oke. Nah, ternyata kan saya yang banyak tanya kan di situ kan. Nah, Pak, ini gimana, ini energinya gimana dan sebagainya. Lalu beliau tanya ke saya, Mas Dodi, kenapa Mas Dodi nggak belajar sama saya aja? Kalau Mas Mhm. Dodi belajar, Mas Dodi bisa merasakan sendiri tanpa harus tanya lagi sama orang lain. Itu awal Oke. mulanya di situ. Nah, beliau Oh, melakukan semacam ritual, lalu saya diminta meminum air bunga, saya masih ingat sekali. Nah, setelah itu saya diberikan semacam mantra, dan beliau ini memberi pencerahan sama saya. Awal mulanya beliau mengatakan, Mas Dodi ini adalah program yang tadi saya masukkan ke benda dan air yang Mas Dodi minum. minum. Nah, beliau mengatakan kata program gitu. Oh, program. Oh, sesuatu seperti ini bisa diprogram ya. Gitu. Waktu itu saya ada pemikiran gitu, saya jadi tersilat seperti itu. Oke. Lalu, kenapa kok saya masih ada cincin harus diisi? Jadi kan saya bawa cincin waktu itu. Mhm. Mas Dodi Mhm. sini cincinnya sekalian untuk serep gitu, Mhm. untuk backup lah gitu. Kalau kalau yang diisikan di tubuh Mas Dodi bekerjanya kurang kuat, maka yang dicincin akan membantu. Nah, di sini yang kedua saya mulai berpikir, oh apa perlu serep ya gitu. Jadi dan dia bilang begini, apa namanya? Ini biar biar sinyalnya lebih kuat nangkepnya. Oke. Beliau bilang begitu. Waktu itu logika saya nggak sampai di situ. Yang saya Mhm. bayangkan tentang tenaga dalam atau
kekuatan gaib atau apa adalah mengumpulkan tenaga di tubuh kita gitu, Oke. atau membangun kekuatan di tubuh kita. Tapi saya nggak berpikir bahwa itu ada frekuensinya, Mhm. gitu ya. Karena Tapi dia waktu itu, bilang bahwa ini untuk menangkap sinyal gitu. Nah, oke. setelah itu beliau bilang ini mantra boleh dibaca tiap hari untuk mengasah, tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti bisa overdosis. Itu awal mulanya di situ. Nah, setelah itu saya pulang. Saya pulang setelah beberapa hari kemudian, saya dan teman saya, karena kan yang diuji coba nggak cuma saya, tapi teman saya juga ada lanting atau makanan apalah, snack-snack, didoain, ditiupin, Mhm. dia suruh makan, saya juga makan gitu. Waktu itu saya belum terasa apa-apa. Setelah 3 hari, teman saya datengin saya, Dot, kamu suka sering pusing-pusing nggak? Kebetulan saya lagi pusing itu, kepalanya jadi suka sering jadi ada kayak senut, senut, senut. Dan itu di tempat-tempat tertentu atau di waktu-waktu tertentu saja Oh. ada rasa-rasa itu gitu. Loh, Mhm. apa namanya? Saya juga merasakan hal yang sama gitu. Tapi dia si teman saya ini juga suka berusaha berpikir logis. Berpikir bahwa mungkin kita dari jauh naik motor masuk angin atau apa gitu. Nah, Oke. sampai akhirnya kita lupakan hal itu, sampai sekitar 2 minggu kemudian, kepala saya pusingnya hebat sekali. Mhm. Pusingnya tuh hebat sekali. Bener-bener hebat sampai saya nggak bisa bawa kendaraan saya pulang. Hmm. Nah, setelah itu bener-bener saya minta dianterin teman saya pulang. Saya pulang ke rumah. Nah, setelah habis saya makan, minum obat, istirahat gitu, pas sore-sore itu kebiasaan saya kan baca mantra. Wah, saya udah Iya. nggak pusing nih. Heeh. Kebiasaannya waktu itu karena habis dikasih mantranya baru gitu, Heeh. jadi setiap sore saya baca mantranya gitu. Nah, pas ketika saya membuka catatan itu dan baru membuka, paling baru kertasnya itu baru dibuka, pusing itu datang lagi. Hmm. Tadinya Oke. kan udah sembuh nih, udah istirahat, udah Mhm. minum obat gitu kan. Kalau kertas itu ditaruh, hilang lagi. Dan Berpikir kalau kita saya lagi. tiduran begini, saya tiduran gini kan, rileks kan, loh udah nggak pusing, baca lagi mantranya. Memang waktu itu kan anak sekolah kan waktunya cuma sore untuk santai-santai atau bermain Hmm. atau apa. Oke. Nah, saya ambil lagi, Pusing apa lagi namanya, gitu. Mantranya. pusing lagi. Itu terjadi beberapa kali. Terjadi beberapa kali, sampai akhirnya saya nggak mau nyentuh itu dulu. Mhm. Setelah saya biar saya sembuh dulu lah, saya kira mungkin saya belum benar-benar sembuh. Nah, setelah udah 3 hari saya sudah sembuh, saya datang ke tempat guru saya ceritakan, baru guru saya bilang, nah itu yang saya maksud, jangan sampai overdosis. Oh. Nah, sejak itu Mhm. ada sesuatu yang tadinya tidak saya rasakan jadi saya rasakan, baik secara fisik maupun intuisi. Kalau Hmm. saya ketemu orang, saya jadi nangkep ini orang kurang baik, ini orang baik, ini orang baik di depan saja, ini benar-benar baik. Itu bisa bisa tiba-tiba dapat informasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bisa merasakan ini orang energinya besar sekali. Di kepala pusing nih. Ini orang kayaknya rajin berdoa nih. Ini kayaknya kurang spiritual. Itu juga nangkep gitu. Dan itu bisa terasa secara fisik. Ada yang berat di sini, ada yang berat di sini. Jadi semuanya itu saya jadi menyadari semuanya ada frekuensinya. Ketemu orang yang menyenangkan ada frekuensinya. Ketemu orang yang makmur, yang sukses, yang hidupnya enak, dapat ada frekuensinya. Beda-beda berarti ya? Nah, cuma beda-beda. Nah, cuma permasalahannya adalah saya waktu itu lama-lama jadi tergantung ketemu orang. Kalau orangnya asik, saya jadi asik. Kalau orangnya nggak asik, saya jadi bete gitu. Nah, akhirnya saya berusaha berpikir gimana caranya supaya saya bisa terkoneksi dengan energi yang bagus dan stabil. Jadi saya bisa nyaring nih, saya maunya terkoneksi sama energi yang enak-enak aja gitu. Yang nggak enak di close Nggak gitu. mau. Nah, akhirnya saya kembangin pengetahuan ini dan akhirnya saya temukan menjadi Javanese magnetism. Oke. Dan ini Wow, memang keren. berdasarkan ilmu Jawa, karena ini juga berdasarkan ilmu Jawa, makanya saya katakan ini adalah
Javanese magnetism. Tadinya kan itu kan ilmunya namanya magnetisme, di mana-mana ada gitu. Maka kalau kita pernah dengar ilmu pengasihan ya, ilmu pengasihan, mantra-mantra pengasihan. Mm. Misalnya apa namanya? Seringkali wajahku bulan purnama, senyumku seperti siapa, tokoh tertentu yang memang orangnya cantik jelita atau tampan rupawan di masa lalu. Nah, ketika kita sedang menyebut-nyebut itu, kita sama saja sedang ngepasin frekuensi kita dengan hal-hal tersebut, sehingga kita ikut mendapatkan berkahnya energi itu. Energi yang bagus tadi itu ya. Oke. Iya, ya misalnya apapun gitu, apapun di situ. Jadi akhirnya saya menangkap ternyata di sastra-sastra Jawa itu kayak ilmu pengasihan yang tadinya dianggap hanya mitologi gitu. Ternyata itu adalah suatu usaha untuk menyelaraskan frekuensi tubuh kita dengan frekuensi yang ada di semesta. Yang ada di Jangankan semesta, mantra, kata-kata atau pikiran yang positif ataupun negatif pun bisa nyambung gitu. Kalau misalnya kita banyak, makanya kan ada yang namanya law of attraction gitu kan. Kita berpikir positif ataupun negatif akan terkoneksi. Nah, itu dasar dari mantra. Mantra diciptakan karena hukum ini ada. Gitu. Nah, dari sini di Jawa ini kan banyak sekali kan tradisi seperti ini kan. Nah, ini saya explore, saya kembangkan, dan yang saya syukuri adalah bukan cuma sekedar sugesti saja, tetapi orang lain ikut bisa merasakan di sistem nervous systemnya atau di sistem syarafnya, sehingga datang atau bekerjanya suatu energi ini dirasakan secara fisik. Oke, siap. Itulah yang membuat orang akhirnya terbuka untuk belajar ya. Ya, oke. Nangkep ya, Mas Dodi, karena ya? ini pertama kita ngobrol ya, mungkin oke lah, nggak apa-apa, masih loncat-loncat. Insya Allah, siapa tahu ke depan kita ada jadwal khusus untuk tetap tatap muka di sini gitu ya. Iya. Ini agak baca dulu, ada yang nanya putus-putus ya. nih sinyalnya Mas nih. Dodi, gimana caranya? Ini bisa, tetapi sebenarnya setiap energi yang itu selalu ada sumbernya. Ini kedengeran nggak? Nyambung nggak? Kayaknya kok agak putus-putus. Putus dikit. Nah, udah mulai normal lagi. Ada yang udah mulai normal lagi. Iya. Ini energi siapa? Oke, saya jelasin ya. Ya, saya jelasin ya. Bisa apa tidak kita mengakses energi dari orang lain yang kita idolakan, yang powerful. Terus gimana caranya? Ya, kalau gimana caranya kita belajarnya memang perlu harus benar-benar latihan gitu. Nah, bisanya atau tidak bisa. Tetapi orang yang powerful itu selalu tetap ada sumber energinya, dan sumber energi itu selalu bukan manusia. Sumber energi itu ada di alam semesta. Bukan di manusia. Jadi ada semacam, bukan di manusia, tapi di semesta. Jadi manusia yang powerful adalah manusia yang kebetulan terkoneksi dengan energi-energi yang powerful di semesta. Kebetulan itu karena lahirnya mungkin, karena hari lahirnya. Jadi kan setiap hari itu kan memiliki tanggal. Oke. Ya. Nah, setiap tanggal ini ada angkanya kan. Setiap angka ini memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Tanggal Jawa apa tanggal nasional? Tanggal nasional, tanggal nasional. Tanggal Jawa juga mempengaruhi juga, semuanya mempengaruhi. Jadi setiap hari kelahiran, setiap waktu pasti kan ada angkanya. Nah, setiap angka ini memiliki frekuensi dan energi berbeda-beda. Nah, energi yang berbeda-beda. Iya, angka. Oke. Angka itu sebenarnya simbol dari frekuensi sebetulnya. Oh gitu, angka itu simbol dari frekuensi. Iya, jadi itu ada di numerologi Pitagoras, itu ada. Pitagoras yang menciptakan rumus Pitagoras itu menciptakan rumus tentang ini juga gitu.
Dan itu akurat sekali. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa akurat? Karena setiap bayi yang baru lahir, bagaikan kertas yang putih bersih, dimasukkan ke air, ke tinta. Jadi setiap hari ada frekuensinya. Ketika ada bayi yang lahir, masuk ke ke dunia ini, keluar dari rahim ibunya, ketika di dalam rahim ibunya masih terproteksi oleh medan energi ibunya. Oke. Nah, ketika lahir, dia langsung masuk ke lautan energi yang sedang aktif di saat itu. Dan itu seperti blueprintnya si bayi itu. Bayi akan menyesuaikan ya dengan energi di situ ya. Iya, iya, otomatis, pasti. Jadi itulah yang membuat setelah si bayi itu terkoneksi untuk pertama kalinya, energi itu akan kayak attach sama si bayi itu karena itu adalah cetakan yang pertama kali masuk ke si bayi itu. Makanya Nah, suatu harus jenis dan bagaimana? lanjut. Ya, dan Lanjut. suatu jenis energi yang sama akan saling tarik menarik. Ini hukum semestanya. Sehingga walaupun bayi itu sudah berganti hari, Halo, putus lagi. Nah, ini iya, udah senyum terus loh, biar energinya bagus loh. iya, ya. Nah, ketika hari berganti hari, energi yang sudah terlanjur masuk di bayi ini, energi yang sudah terlanjur masuk di bayi ini akan menciptakan saling tarik menarik dengan energi yang di alam semesta yang sejenis dengan apa yang sudah masuk di bayi itu. Dan itu akan menyertai orang itu seterusnya. Makanya orang-orang tertentu ada yang punya bakat pemimpin. Dia nggak usah diajarin siapa-siapa, dia udah punya bakat pemimpin. Iya. Ada juga orang yang bawaannya ragu-ragu. Dia nggak usah diajarin siapa-siapa untuk ragu-ragu, dia udah bawaannya ragu-ragu. Ada orang yang bawaannya hoki, atau fleksibel, atau sangat realistis, sangat logis. Itu juga dipengaruhi oleh energi tertentu, yang seringkali adalah bawaannya dia. Nah, ini yang saya Artinya sampaikan. Kenapa? Artinya ini ketika bayi lahir, kalau menginginkan si bayi ke depannya bagus, berarti bisa dikondisikan, bisa semacam direncanakan. Cara mengkondisikannya, ya bisa. Tapi kan kadang kan nggak mesti bisa harus lahir hari ini, kan nggak bisa. Maka dari Kan itu, zaman sekarang dokter bisa. ya bisa sih direkayasa seperti itu. Nah, maka dari itu, ilmu magnetisme adalah teknik untuk menyeimbangkan energi-energi yang misalnya kita kurang pas, ada yang kurang pas, diseimbangkan dengan energi yang dengan sengaja kita akses. Kadang orang bagus di leadership-nya karena dia udah dapat dari semesta gitu. Pas dia lahirnya di waktu yang bagus. Tapi dia mungkin di hal lain dia kurang mungkin. Di hal welas asli atau public relation atau komunikasinya mungkin kurang, tapi daya kepemimpinannya tinggi. Ada juga orang yang berpikirnya secara kurang terstruktur, ada yang sangat terstruktur. Itu juga berdasarkan energi yang mempengaruhi orang itu. Nah, setiap manusia itu tidak mungkin memiliki semua energi karena setiap angka tidak akan ada di setiap tanggal kelahiran gitu. Iya, angka paling dua ya. Iya, kan ada yang tercantum, ada yang enggak gitu. Maka dari itu magnetisme adalah suatu usaha untuk kita bisa mengakses energi apapun yang kita butuhkan, yang belum atau kurang gitu, ada di diri kita. Sehingga energi kita jadi lebih seimbang gitu. Misalnya ada energi yang bikin orang gila kerja, ada. Ya udah kerja terus gitu, tapi dia sama tentang kekeluargaan, tentang keluasan,
dia nggak ada. Ya. Mungkinkah Ada itu juga kurang? orang yang kenapa? Mungkin ada tapi kurang gitu kali ya. Ya, misalnya kurang juga ya. Ada juga yang memang sama sekali kaku gitu. Hmm, Dan juga ada yang sangat bagus di hal percintaan, tapi hal leadership nggak ada sama sekali. Kan oke. ada kan seperti itu. Nah, ini semua pada mulanya diawali energi juga gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu ada untungnya ada ilmu-ilmu dari leluhur kita di mana kalau itu kita pelajari, kita bisa mengembangkan kemampuan diri kita untuk mengakses energi dengan sengaja. Kalau yang tadi bawaan itu kan nggak sengaja. Ya, betul. Iya, nah Tapi kita biasanya yang udah punya secara alami karena keberuntungan pas hari lahir atau intinya ya dari alam lah. Sebenarnya mereka menyadari itu atau biasanya saya tidak tahu gitu. ya bisa tahu, bisa tidak tahu. Karena itu tahu tidak tahu akan tetap mempengaruhi gitu. Hmm, Banyak sekali orang yang tadinya nggak sadar setelah saya lihat tanggal lahirnya, akhirnya baru ketemu, oh ternyata bawaan dasar energi Anda seperti ini. Gitu. Kadang ada orang yang kalem banget, tapi setelah saya lihat ternyata dalamnya tuh nggak kalem gitu. Jadi dia cuma berusaha mengendalikan diri gitu. oh, oh gitu. Nah, bedanya apa sih sama orang yang belajar menjadi misalnya hawanya sebenarnya tidak begitu sabar, dia jadi sabar kelihatannya. Sama orang yang benar-benar sabar, bedanya di mana? Bedanya ibaratnya gini nih, kalau orang yang bawaannya itu memang apinya besar gitu ya, Hmm, dia bukan berarti apinya jadi kecil, tetapi dia berusaha beradaptasi bahwa api ini tidak besar, api ini nyaman-nyaman aja. Misalnya orang tinggal di Arab gitu atau di Timur Tengah yang panas banget gitu suhunya gitu. Bukan berarti dia mendinginkan suhu di sekitarnya, tapi dia berusaha beradaptasi dengan itu. Walaupun artinya, sebenarnya panas gitu. Nah, artinya dia yang kalau orang mengendalikan. magnet, ya artinya dia yang berusaha menerima kenyataan bahwa memang di sekitarnya panas. Dia berusaha meredam itu. Tetapi bukan berarti nggak terasa loh, gitu. Terasa tapi berusaha beradaptasi. Nah, kalau dengan magnetisme kita merubah medan energi kita, artinya adalah tetap suasananya sebenarnya mungkin di tempat itu panas, tapi kita masuk ke suatu ruangan, kita nyalain AC, sehingga air conditioning kan mengkondisikan udara gitu. Nah, itu aura conditioning. Jadi magnetisme adalah aura conditioning supaya supaya benar-benar berubah. Jadi bukan kita jadi sabar karena kita paksain atau kita sugestikan kita sabar, tetapi memang dari dalam kita terbawa untuk menjadi sabar gitu. Misalnya seperti itu. Oke, wah keren ya. Dapat nggak maksudnya? Iya, oke, dapat, dapat. Jadi Oke. jadi dorongan itu memang berganti. Tadinya misalnya ada dorongan tertentu untuk menjadi rasanya pede atau tidak pede misalnya. Jadi ceritanya misalnya sederhana begini. Kalau orang terpengaruh energi bulan terlalu besar, dia secara karisma menarik, tetapi menjadi orang yang mudah ragu-ragu. Karena bulan itu sejatinya adalah energinya hanyalah pantulan energi matahari. Itu misalnya suatu contoh. Kalau dia kan cuma pantulan energi matahari, jadi cuma ngikutin aja. Kalau ada orang bilang A, ke bawah A. Ada orang bilang B, ke bawah B. Nah orang-orang yang terpengaruh energi bulan kuat, selama dia belum bisa mengatasi hal itu, pasti jadi follower. Dia nggak bisa jadi pemimpin. Yes. Karena dia tidak bisa punya keputusan. Gitu. Tapi itu Nah, gitu ya. kenapa? Bisa diubah. Artinya bisa. Bisa, bisa, bisa. Kalau misalnya cuma pengembangan diri secara psikologis, itu benar-benar benar-benar perjuangan luar biasa. Karena dorongan ragu-ragunya selalu ada. Dorongan ini natural ada terus gitu. Maka harus ada energi lain yang bisa menyeimbangkan energi bulan ini gitu. Ya, ini artinya Contohnya energi matahari. hmm,
Contohnya Oke. energi matahari. Energi matahari kan dia punya power sendiri, punya apa namanya kekuatan sendiri. Dia bukan mengikuti pihak Yang lain lain. gitu. Ya. Nah, kalau orang terlahir dengan energi tanpa matahari misalnya, maka dengan magnetisme dia bisa terhubung dengan matahari. Gitu. Berarti hubungannya kalau matahari itu lahir malam apa siang gitu ya? Oh enggak, itu ada frekuensi walaupun dia malam ataupun siang, kalau tanggalnya tertentu dia akan matahari. Oh, tetap tetap tanggal itu main ya? Ya. Oke, angka ya. Lagi kembali ke angka ya. Oke, keren sekali. Ini banyak sekali belum disapa. Boleh disapa dulu satu-satu? Aduh, nggak kedengeran, putus-putus. Ah, putus-putus. Ini sudah banyak yang masuk lagi. Boleh disapa satu-satu nih. Iya, Oke. Eh, mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan lagi. Ini sih, iya. aduh, ini goyang-goyang terus nih. Oke. Eh, Mas Agus bilang mantap bisa dipahami katanya. Terus kayaknya nanti kalau sapa Suka satu-satu putus-putus waktunya. ya. Halo, halo, dengarkah? Halo, halo, nggak dengar, nggak dengar, Nah, sekarang dengar nih, sekarang dengar. sekarang dengar. Oke, oke, oke. Oke, karena kalau disapa satu-satu, waktunya habis buat nyapa. Hmm. Ini malah ada pertanyaan tentang angka ini. Tanggal 28 energi apa? Ya, dari pemimpin dia. Oh, energi pemimpin. Tanggal apa itu? Hmm. Tanyanya tanggal Tapi lahir kan mungkin ya. juga harus dilihat semuanya, harus dilihat semuanya juga gitu. Ya, Terlalu artinya panjang kalau kalau bahas itu secara detail. Saya cuma kasih gambarannya aja, oke. cara Ya, kerjanya energi seperti itu. ya. Kalau teman-teman yang pingin private mau menanyakan lebih dalam lagi silahkan ke Mas Dodi, Iya, Medis Dodi. silakan. Iya. Instagramnya di pesan langsung di situ nggak apa-apa ya. Nanti langsung dijawab. Iya. Terus ini saya penasaran ini yang karena kelihatnya di YouTube kemarin ya, saya lihat sudah keliling dunia nih. Kok bisa ya? Iya. Bisa ya, pasti bisa ya. Artinya Iya. ini kliennya Mas Dodi ini kebanyakan bule. Kok bisa ke sana gitu Iya. loh. Sementara yang Oh, yang itu dipakai kaitannya dengan mesmer. oke. Iya, kalau Mbak Frida juga belajar hipnosis juga kan? Hmm, belajar. Iya, maksudnya menguasai itu juga kan gitu. Nah, apa? Kalau hipnosis kuno itu kan dulu kan apa dikenal dikenal tokohnya itu kan Mesmer gitu kan. Merisma. Hmm. Ya, mesmerisme. Mesmerisme kan ilmunya karena berdasarkan nama orangnya. Misalnya saya Dodiisme gitu, seperti itu. Mesmerisme itu nama orang, gitu. Dari kata nama orang, Mer. mesmer. Gitu. Nah, nah mesmer ini dulu dianggap sebagai orang yang apa namanya mengada-ada dengan energinya. Hmm. Sebentar Mas. Aduh, kok nggak jelas ya suaranya ya? Iya, sama ini putus-putus nih. Oke. Iya. Sudah Iya, jadi sudah jelas. mesmer ini dulu dibantah oleh ahli ahli psikologi zaman itu, ahli psikologi zaman itu bahwa apa yang dilakukan mesmer itu hanyalah gejala psikologi saja. Hanya gejala psikologi saja. Oke. Ya, hanya pengaruh sugesti aja lah, secara psikologis saja lah. Mesmer mendramatisir dengan musik, dengan gerakan-gerakan yang aneh, sehingga orang terpengaruh dan jatuh dan sebagainya. Oke. Ya, itu Dikirain seperti itu gitu. Nah, oke. karena di zaman itu penelitian hipnosisnya belum dalam. Hmm. Jadi fenomena itu terlihat tampak sama gitu, hampir sama. Jadi orang belum bisa melihat bedanya itu di mana. Nah, setelah pengetahuan hipnosis
sedalam sekarang dengan penelitian yang luar biasa dalam. Nah, ternyata orang-orang di ahli-ahli, kan rata-rata murid saya adalah praktisi hipnosis, hipnoterapi, dan trainer hipnoterapi kan itu kan. Mereka profesional hipnoterapi di Eropa. Nah, mereka itu mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan Mesmer itu ternyata agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh hipnosis modern. Jadi ada catatan-catatan histori di mana reaksi yang timbul akibat tekniknya si Mesmer ini beda. Semestinya kalau di dalam hipnosis tuh ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Ini 1, 2, total 5 gitu. Di Mesmer tuh seperti itu. Lebih Ada cepat hal ya. yang terskip. Ada hal yang terskip tapi Mesmer bisa gitu. Nah, ini yang dicari oleh orang barat. Cara kerja ini. Nah, sedangkan Mesmer sendiri di buku-buku barat itu hanya mengajarkan teknik mentransfer energinya, bukan teknik menghasilkan energinya. Padahal sebelum kita bisa mentransfer energi yang besar ke orang lain, kita harus bisa menghasilkan energi yang besar. Nah, ini di buku-buku literatur barat susah ditemukan gitu. Ini kalau secara Betul. perbedaan hipnotis barat dan timur itu. Halo, hilang lagi. Aduh, maaf agak terputus-putus. Ampun deh. Ini sebenarnya ini asik banget nih kalau lancar gitu. Iya. Oke, sudah lancar lagi ini. Uh-huh. Oke. Sampai mana tadi? Iya, Mesmer tadi yang antara timur dan barat. Jadi sebenarnya teknik Mesmer itu namanya magnetisme. Magnetisme itu berdasarkan pemahaman bahwa tubuh kita itu sebenarnya magnet energi. Jadi begini, kalau berdasarkan pengobatan timur, ilmu pengobatan timur, setiap manusia itu membutuhkan prana untuk bisa bertahan hidup ya. Nah, kalau di ilmu-ilmu esoterik India kan hanya dijelaskan bahwa manusia memiliki cakra untuk menyerap prana itu. Ya. Nah, tetapi ternyata ada jawaban yang sangat lebih mendasar lagi. Kenapa cakra itu bisa menyerap energi? Dan kenapa orang yang misalnya kemampuan tubuhnya sudah tidak bisa menyerap energi lagi, cakra-cakra itu tidak bisa punya kemampuan yang sama dalam menyerap energi lagi, berkurang kemampuannya. Kenapa? Karena di cakra itu ada unsur yang namanya lapisan tubuh magnet. Jadi setiap manusia memiliki lapisan tubuh magnet untuk menyerap energi. Nah, lapisan tubuh magnet ini ada kadar magnetnya yang membuat manusia jadi mampu menyerap energi. Hanya saja kemampuannya sangat terbatas karena pada dasarnya lapisan tubuh magnet ini hanya sekedar untuk menyerap energi, sekedar untuk bertahan hidup saja. Oh gitu. Nah, hanya saja dengan teknik tertentu, yaitu teknik metafisika yang misalnya ada orang bisa melalui cara pendekatan sufi, pendekatan yoga, itu tujuannya ada dengan mantra-mantranya, atau dengan zikir-zikirnya, tujuannya adalah meningkatkan lapisan tubuh magnet sehingga bisa menyerap energi jauh lebih cepat daripada normal. Jadi kayak internet 2G, 3G, 4G gitu loh, misalnya gitu loh. Oke. Ya, nah magnetisme adalah suatu teknik untuk meningkatkan kadar magnet energi di lapisan tubuh magnet seseorang sehingga orang itu bisa menyerap energi melebihi kecepatan normal. Yang tadinya mungkin untuk menyerap energi butuh waktu sangat lama, misalnya katakanlah satu ukuran energi itu butuh waktu lama menjadi jauh lebih cepat atau hanya dalam hitungan yang sangat cepat gitu. Itulah magnetisme. Nah, magnetisme seperti ini itu tidak terpaku pada satu tradisi saja. Setiap tradisi esoterik atau ilmu metafisika selalu disertai oleh ini, tetapi ilmu seperti ini terlalu melekat pada tradisi itu.
Sehingga pattern aslinya itu nggak setiap orang langsung nangkep. Orang taunya cuma disuruh puasa, disuruh baca mantra, percaya aja ini dibaca terus-terusan, maka nanti akan terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatu itu apa? Sebetulnya yang diaktifkan adalah lapisan tubuh magnetnya agar bisa menyerap energi di atas normal. Fungsinya Jadi ibarat komputer, tadinya kita itu sudah dilengkapi internet, tapi internet yang lambat. Nah, kalau bisa menarik energi yang cepat, bisa ditingkatkan nih internetnya gitu. Nah, ilmu ini yang di barat hilang. Nah, kebetulan karena mesmer ini yang dikembangkan sebenarnya magnetisme, ilmu universalnya namanya magnetisme, dan magnetisme nggak cuma di tradisinya mesmer saja, tapi di Jawa juga ada, dan kebetulan saya mengembangkan yang saya alami dari yang saya ceritakan tadi itu, merasa pusing, merasa kepala berat, merasa macam-macam dan sebagainya. Nah, akhirnya saya berusaha menelusuri tekniknya mesmer ini berdasarkan ilmu magnetisme Jawa yang saya pahami. Akhirnya ketemu jawabannya, gitu. Jadi ibaratnya karena mesmer ini karena magnetisme ini mendunia, di zaman dulu itu mendunia magnetisme itu. Tidak hanya cuma diketahui oleh mesmer, sehingga saya bisa mencari padanan ilmu yang hilang di barat dengan ilmu Jawa. Nah, inilah yang akhirnya dibutuhkan oleh orang-orang barat itu. Oh, akhirnya ketemulah ya benang merahnya ini ya. Iya, benang merahnya. Ini waktunya tinggal 3 menit lagi. Sekilas aja jawab pertanyaan. Iya, siap. Mas Muhdi, pertanyaannya, siapa saja yang bisa melihat energi dengan jelas? Maksimal 1 menit. Siapa saja yang bisa? Saya pribadi kalau ada amalan-amalan tertentu. Jadi, kenapa kok mantra ini kan dari tadi kan kesannya mistik ya, mantra gitu ya. Sebenarnya begini, setiap mantra mengandung suara, dan setiap suara mengandung frekuensi, vibrasi, dan harmoni. Nah, ada bacaan-bacaan suara tertentu yang bisa menstimulasi diri kita sehingga bisa melihat energi. Saya pribadi kalau lagi sering membaca mantra yang bisa memicu vibrasi dan frekuensi saya, kadang saya lihat tapi tidak selalu lihat, gitu. Hanya saja memang ada orang-orang tertentu yang memang ada bawaan bisa lihat, jadi ke stimulasi sedikit dah langsung gitu. Oke, jawabannya begitu. Jadi orang-orang terpicu dikit langsung lihat. Oke. Ya, terus orang tertentu lebih jelas gitu. Tapi kalau untuk merasa hampir semua orang. Kalau untuk merasakan energi hampir semua orang. Putus, Mas. Iya, kalau untuk merasakan energi hampir semua orang. Dipercepat lagi, waktunya tinggal 2 menit. Ada kan jurnal ilmiah yang membahas magnetisme? Iya. Iya. Nah, contohnya gini nih. Bisa dengar nggak suara saya? Bisa. 30 detik, Mas. Nah, contohnya orang bisa ngerasain energi itu kalau kita diliatin orang dari belakang, kita nggak lihat, tapi kita lama-lama ngerasa risih. Ya, kok kayak ada yang ngeliatin gue ya? Nah, itu adalah contoh bahwa kita sebenarnya merasakan energi. Karena ketika orang itu memberikan atensi ke kita, energinya mengalir. Energi mengalir kemana atensi diberikan. Oke. Yes. Dan kita merasakan gitu. Nah, itu namanya. Gimana? Nggak jelas, maaf. Halo? Iya, ya. Ini waktunya sudah habis. Waktunya tinggal 20 detik lagi. Terima kasih. Oke. Terima kasih.
Aduh maaf banget ini jadi mungkin